Pagi, saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan untuk waktu yang tenang yang kita boleh kembali nikmati di hari pertama minggu bekerja kita. Saudara, tadi saya bertelepon kepada Pendeta Tulalesi, lalu kami sepakat untuk menyampaikan renungan firman Tuhan yang saya ambil dari buku Kejadian Fatsal yang kelima, mulai ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-24. Saudara yang ada Alkitab di tempat kita masing-masing, boleh bersama-sama dengan saya membuka Alkitab kita dalam Kejadian 5 ayat 21 sampai 24. Ketika Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah, ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa dalam sorga, beberapa ayat dari firman-Mu dalam buku Kejadian Fatsal yang kelima telah hamba-Mu baca. Bahkan kami sudah mendengarnya bersama-sama. Kami rindu Bapa agar kebenaran firman-Mu ini benar-benar boleh mengubah hidup kami, supaya kami semakin dipersiapkan bagi kedatangan Tuhan, mewarisi kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Terima kasih Engkau dengar dan jawab doa kami. Tuntun kami semua dengan kuasa Tuhan Roh Kudus yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang dan berdoa. Amin. Saudara, saya senang dengan cerita tentang Henokh. Dialah manusia yang pertama yang membuktikan kepada kita bahwa sorga itu ada. Bahwa tempat di mana kehidupan kekal yang boleh menjadi bagian saudara dan saya, itu benar-benar ada. Nah, dari semua keturunan Adam sampai masa Henokh, Henokh adalah orang yang paling sering namanya disebut di dalam Alkitab. Dan kita akan belajar beberapa hal yang kita dapatkan dari kehidupan Henokh sehingga dia pantas dan layak untuk menjadi pewaris kerajaan sorga. Hal yang pertama yang kita ketahui, saudara juga boleh membuka dari buku Sejarah Para Nabi jilid yang pertama, di Fatsal yang ke-6. Saya banyak sekali menghafal kalimat-kalimat dalam tulisan Roh Nubuat ini. Tetapi saya menghimbau saudara boleh kembali membacanya sendiri nanti di rumah kita masing-masing. Nah, hal yang pertama, Henokh adalah orang yang dalam tahun-tahun permulaan hidupnya, dia memang sudah dekat dengan Tuhan. Dan saya mempunyai keyakinan yang kuat bahwa kedekatannya dengan Tuhan adalah karena orang tuanya selalu mengajar dia sejak kecil menjadi seorang yang terbiasa menyadari akan hadirat Tuhan. Saudara tahu bahwa ketika kita menyadari bahwa hadirat Tuhan ada bersama dengan kita, ini adalah senjata yang paling ampuh untuk mengalahkan dosa. Saudara, kita bisa kelihatan baik, tetapi tidak mempunyai hati yang baik. Kita bisa kelihatan saleh, tetapi tidak mempunyai kehidupan yang saleh. Namun kehidupan dan hati yang benar dan saleh itu adalah satu pola kehidupan yang terjadi kalau saudara dan saya sungguh-sungguh menyadari bahwa hadirat Tuhan ada bersama dengan kita. Ketika kita sebagai pendeta mungkin memakai baju yang rapi, memakai jas dan lain sebagainya,
Tetapi itu saudara tidak memberikan jaminan siapa diri kita sebenarnya. Kalau saudara dan saya ingin tahu siapa diri kita sebenarnya adalah pada waktu kita sendirian. Pada waktu tidak ada orang yang melihat kita, tidak ada orang yang memperhatikan kita. Itulah kita sebenarnya. Apa yang kita baca, apa yang kita tonton, apa yang kita pikirkan bahkan, itu menunjukkan siapa saudara dan saya sebenarnya. Bukan apa yang orang lain lihat, bahkan apa yang istri, suami, atau anak-anak kita lihat. Tetapi siapa kita sebenarnya adalah pada waktu kita sendirian. Apakah kita menyadari hadirat Tuhan ada bersama dengan kita atau tidak? Henok selalu menyadari bahwa dia bersama dengan hadirat Tuhan. Dia bergaul dengan Tuhan. Dia berjalan dengan Tuhan. Kemudian, hal yang kedua yang membuat Henok begitu dekat dengan Tuhan adalah pada waktu dia mempunyai anak. Dan kemudian dia pernah mendengar cerita dari mulut Adam sendiri. Adam sendiri yang bercerita kepadanya bahwa nanti akan ada Tuhan Yesus, anak dari Allah Bapa, yang akan menjadi korban bagi keselamatan kita. Saudara, ketika Henok mempunyai anak dan bagaimana dia mengasihi anaknya dengan sungguh-sungguh, bagaimana hatinya terpikat, bagaimana hatinya tersambung dengan begitu erat dengan anaknya yang bernama Metusalah. Kemudian dia membayangkan bagaimana mungkin Allah memberikan anaknya demi keselamatan kita kalau dia tidak mengasihi kita dengan kasih yang luar biasa. Saudara pernah bayangkan bahwa anak saudara di meja operasi tanpa obat bius, kemudian anak itu diikat tangan dan kakinya, bahkan tubuhnya, lalu dokter datang untuk membedah jantungnya, dan jantung anak kita itu dipindahkan kepada orang lain, supaya orang itu selamat, supaya orang itu hidup. Sebagai orang tua, saudara, saya mempunyai 4 orang anak. Mereka sudah berumah tangga. Ya, hari ini yang terakhir akan menikah. Ya, dan saya tidak mungkin mengizinkan anak saya diperlakukan sedemikian. Kalaupun itu harus terjadi, saya akan berdiri ke depan dan mengatakan, lepaskan anak saya itu. Biarkan perbuatan itu dilakukan kepada saya. Nah, saudara, ketika Henok mempunyai anak dan dia sudah mendengar dari mulut Adam sendiri bahwa anak Allah akan dikorbankan demi keselamatan umat manusia, hal itu menjadi renungan Henok siang dan malam. Selalu ada di dalam pikiran Henok betapa Allah di dalam kasih karunia-Nya menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Dan Henok menjadi orang yang paling rendah hati di zamannya ketika dia menyadari kasih karunia Allah yang luar biasa. Saudara, menjadi pelajaran penting bagi kita. Ketika kita menjadi orang yang kurang rendah hati atau sombong, ketika kita menjadi orang yang merasa diri lebih pantas dibandingkan dengan yang lain, ketika kita merasa diri lebih baik dan lebih layak untuk menjadi pewaris kerajaan sorga, di saat itulah kita sebenarnya sedang tidak menghargai kasih karunia Allah dan kita tidak menghidupkan kehidupan yang rendah hati. Kasih Allah menjadi renungan Henok siang dan malam. Teristimewa pada waktu dia membayangkan Bukit Golgota, pengorbanan Yesus. Saudara, kita punya tema untuk 5 tahun ke depan adalah I will go. Saya akan pergi. Pertanyaan saya,
kemana kita akan pergi, saudara? Sebagai hamba Tuhan yang memimpin pekerjaan yang kudus di Uni Indonesia kawasan Barat, saya menginginkan dan mengajak saudara, pertama-tama biarlah kita pergi ke Bukit Golgota. Biarlah arah dan pandangan kita tertuju kepada salib Kristus. Tempat itulah yang paling layak dan paling pantas untuk kita kunjungi, untuk kita datangi sebelum kita pergi kemanapun. Saudara, Henokh selalu teringat akan pengorbanan Tuhan Yesus, dan itulah yang membuat kehidupannya selalu lebih hari, lebih dekat dengan Tuhannya. Kemudian hal yang ketiga, kenapa Henokh semakin akrab dan dekat dengan Tuhan? Henokh menyadari bahwa umur di muka bumi ini singkat adanya. Saudara bisa bayangkan bahwa Adam berumur 930 tahun. Metusalah, anak kandung Henokh, adalah manusia yang paling tua umurnya di muka bumi ini. Dan saya yakin berkat yang diterima oleh Metusalah adalah berkat yang berasal dari ayahnya, dari bapaknya. Itu sebabnya kalau saudara dan saya ingin memberkati anak-anak kita, tidak ada cara yang paling baik, yang paling benar, kecuali menghidupkan kehidupan yang kudus dan takut akan Allah, menurut kepada segala hukum dan perintah Allah. Inilah cara terbaik kita memberkati keturunan kita. Saudara tidak perlu takut dengan keuangan, tidak perlu takut apalagi kita sebagai para pendeta, dengan keuangan yang begitu terbatas. Bagaimana saya bisa menyekolahkan anak saya? Bagaimana saya bisa membuat anak saya mempunyai pendidikan yang lebih tinggi dari saya? Tidak perlu, saudara. Tidak perlu takut untuk menghadapi kenyataan itu. Hal yang terbaik yang dapat saudara lakukan adalah menunjukkan teladan kepada mereka untuk hidup mengasihi Tuhan dan takut kepada Tuhan. Menghormati Tuhan dengan sepenuh hati kita. Saudaraku, Henokh sungguh-sungguh menyadari bahwa umur itu sangat singkat. Umur kita manusia itu sangat singkat. Saya bersyukur, kemarin saya sudah memberikan kesaksian bahwa saya bekerja di Rumah Sakit Advent Bandar Lampung selama 13 tahun. Mungkin masa pelayanan saya yang paling lama itu adalah di Rumah Sakit Advent Bandar Lampung. Ya. Karena beberapa tahun lagi saya akan cuti, pensiun, ya, maafkan. Ya, itulah opung-opung kepalanya kadang-kadang sudah lupa, ya. Nah, pada waktu saya bekerja di sana, saudara, 4 tahun pertama saya sering melihat orang mati menghembuskan nafas terakhir. Kenapa? Karena waktu itu belum ada ICU. Jadi kalau ada orang yang sudah hampir meninggal dunia dalam keadaan sekarat, kemudian berbunyi satu pengumuman di speaker, SOB 403. Apa artinya? Maka semua tim medis, ya, khususnya yang bekerja di unit gawat darurat, ya, semua tim medis, kemudian satpam, kemudian chaplain harus pergi ke ruangan itu. Kenapa? Karena sudah barang tentu tim medis akan melakukan usaha yang semaksimal mungkin supaya orang itu bisa hidup. Dan kemudian satpam menjaga. Kadang-kadang saudara, keluarga dari si pasien itu melihat bahwa keluarganya itu meninggal, mereka akan marah. Mungkin juga mereka akan pukul ini dan lain sebagainya. Ya, walaupun bukan kepada orang, boleh jadi dia akan pukul tembok, pukul kaca, sehingga satpam diperlukan untuk apa? Untuk menjaga. Dan kemudian chaplain diperlukan untuk membimbing keluarga yang ditinggal oleh orang yang baru saja meninggal dunia. Ya. Jadi apa yang terjadi, saudara? Saya harus melihat pasien itu dengan menggap-menggap napas terakhir sebelum apa? Menghembuskan nafas yang terakhir.
Dan selama 13 tahun saya bekerja di Rumah Sakit Advent Bandar Lampung, saya benar-benar menjadi bodoh. Menjadi pendeta yang tidak tahu apa-apa, kecuali hidup ini sia-sia tanpa Tuhan. Saudaraku, banyak orang yang menghadapi kematian dengan rasa takut dan gentar. Dan maafkan kalau saya bicara apa adanya. Umat-umat Tuhan sekalipun, ya, pernah saya dipanggil oleh perawat, pendeta, Bapak ini panggil untuk didoakan. Saya berdoa. Lalu saya pergi ke pasien-pasien lain, baru beberapa menit dia panggil lagi, saya berdoa lagi. Kenapa? Karena umat Tuhan ini ketakutan menghadapi kematian, saudara. Sangat ketakutan. Sehingga kalau ada kalimat di koran, telah meninggal dunia dengan tenang, biasanya itu hanya kalimat yang mengada-ngada. Yang benar-benar terjadi adalah tenang setelah meninggal dunia. Karena sebelum meninggal dunia dia dipenuhi oleh restless, gelisah, sangat ketakutan. Nah, saudara, umur ini singkat. Saya perhatikan di rumah sakit, ada seorang yang mempunyai beberapa pom bensin di kota Bandar Lampung, bahkan di luar kota Bandar Lampung, dan termasuk orang yang mungkin paling kaya di kota itu. Tetapi pada waktu menghadapi kematian, dia dipenuhi rasa takut. Ada orang yang mempunyai kedudukan yang begitu tinggi dan terhormat secara status sosial. Tetapi menghadapi kematian pun dia dipenuhi dengan rasa takut. Saudara, umur ini singkat. Inilah waktunya saudara dan saya membina hubungan yang akrab dan hidup dengan Tuhan seperti Henokh. Saya ingin mengajak kita semua, saudara, sungguh-sungguh menyadari. Teman saya, seorang dokter mengatakan, pendeta, sebenarnya umur kita ini bisa 120 tahun. Kalau kita hidupkan hidup yang sehat, hidup yang benar, ya, dan kita pun mati dengan cara kita tidur dan besoknya tidak bangun lagi karena memang jantung kita sudah berhenti. Ya. Tidak ada siksa. Ya. Saudaraku, dengarkan ini. Kalaupun kita bisa hidup di dunia ini 120 tahun, jangan pernah tukar hidup 120 tahun di dunia ini dengan kehidupan di sorga. Jangan, saudara. Kita harus ke sorga. Kita harus ke sorga. Jangan pernah tukar sorga dengan apapun di dunia ini. Tidak ada artinya apa-apa dibandingkan dengan kehidupan di sorga. Di sorga kita akan hidup selama 120 miliar tahun, bahkan 120 triliun tahun. Dengan triliunan nol di belakang, kita akan hidup kekal. Umur di bumi ini singkat. Biarlah pikiran dan fokus kita kepada sorga, di mana kita bisa hidup kekal untuk selama-lamanya. Waktu saya tinggal 5 menit lagi. Yang berikut, Henokh benar-benar menghidupkan satu pola hidup yang luar biasa. Dan kita sekarang ini sebagai umat Tuhan dapat memiliki pola hidup Henokh. Kalau, ini yang paling penting saudara, kita sangat yakin bahwa kedatangan Tuhan Yesus begitu dekat. Saudaraku, pada waktu saya masih di TK, saya punya papa mengajar saya lagu Al-Masih. Saya punya mama mengajar lagu Al-Masih di muka pintu. Al-Masih di muka pintu. Kemudian saya bertanya kepada papa saya, Pak, apa artinya Al-Masih di muka pintu? Lalu papa saya katakan begini, kamu sekarang masih TK. Tahun depan kamu masuk SD. Lalu 6 tahun kamu akan ada di SD. Sesudah itu kamu masuk SMP. Tetapi, ini yang papa saya katakan, sebelum kamu masuk SMP, Tuhan Yesus sudah datang. Saudara, 4 anak saya sudah tamat SMP semua. Tetapi Tuhan belum datang. Namun dengarkan ini, saudara. Tidak peduli kapan Tuhan datang,
tetapi mereka yang merindukan, mendoakan, memimpikan, dan mengharapkan dengan sungguh-sungguh kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali di masa hidup mereka, akan mempunyai cara hidup yang sangat berbeda dengan mereka yang tidak pernah merindukan, tidak pernah mendoakan, tidak pernah memimpikan, tidak pernah berharap bagi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saya harus ingatkan kepada kita, saudara, bahwa kita adalah orang-orang Advent karena kita adalah orang-orang yang seharusnya, sepantasnya, orang-orang yang tergila-gila bagi kedatangan Tuhan yang kedua kali. Orang-orang yang selalu memimpikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Orang-orang yang berpikir dari pikiran yang dituntun oleh Roh Kudus Tuhan bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat. Nah, kedua kelompok ini, saudara, termasuk orang-orang yang ada di dalam gereja kita, di gereja Tuhan, terbagi dalam dua kelompok besar. Mereka yang merindukan dan mereka yang tidak peduli. Kenapa mereka terbagi dalam dua kelompok? Karena cara hidup mereka pun berbeda satu dengan yang lain. Cara mereka menggunakan uang, cara mereka menggunakan tenaga, cara mereka menggunakan waktu, cara mereka menggunakan talenta, cara mereka menggunakan pikiran, bahkan seluruh segi hidup mereka, mereka yang menantikan kedatangan Tuhan mempunyai pola hidup yang sama sekali berbeda dengan mereka yang tidak peduli kepada kedatangan Tuhan. Saudaraku, dengarkan ini. Nyonya White katakan dengan tegas, kalau saudara dan saya mau memiliki kesempatan seperti Henokh, walaupun mungkin di antara kita ada yang meninggal dunia, tetapi kesempatan seperti Henokh menjadi pewaris kerajaan sorga, biarlah pikiran kita akan kedatangan Tuhan yang kedua kali semakin bertumbuh dengan sempurna dan semakin sempurna dari hari ke hari. Beberapa minggu yang lalu, saya diundang oleh kelompok orang-orang Indonesia yang ada di Amerika. Dari seluruh daratan Amerika, ya, mulai dari barat ke timur, untuk membuka satu kumpulan yang namanya Pencinta Alkitab dan Roh Nubuat. Dan saya sangat bangga setelah saya mengadakan renungan dan membuka acara ini, kemudian tampil seorang yang menerangkan bagaimana tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ada chart-chart yang diberikan di sana. Bagaimana hari Minggu itu, apa yang terjadi, dan seterusnya. Dan saya sangat kagum dengan apa yang disampaikan oleh seorang hamba Tuhan ini, seorang awam. Ya, mungkin kalau di kita ini, Pak Stefanus mempunyai minat yang begitu sangat besar untuk memberikan chart-chart itu. Ya. Nah, pada waktu saya memperhatikan itu, saya sangat bersyukur, saudara. Tetapi dengarkan ini. Lebih daripada sekedar kita mengetahui tanda-tanda, lebih dari sekedar kita tahu apa yang akan terjadi dalam nubuatan-nubuatan yang kita pelajari. Lebih dari semuanya itu, saudara, untuk bersedia bagi kedatangan Tuhan, maka yang paling kita perlukan adalah tabiat sorga, tabiat Kristus. Saudara dan saya harus membangun tabiat Kristus sejak sekarang ini, sementara kita sedang menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kalau berbicara soal kejujuran, maka saudara dan saya lah yang harus menjadi orang yang paling jujur. Berbicara soal belas kasihan, maka saudara dan saya harus menjadi orang yang paling berbelas kasihan. Kalau berbicara soal mengampuni, maka saudara dan saya harus menjadi orang yang paling suka mengampuni. Kalau berbicara soal kerendahan hati, maka saudara dan saya tanpa memamerkan itu harus menjadi orang yang paling rendah hati. Paling-paling untuk semua kebaikan itu harus dibangun di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara dan saya harus membangun tabiat Kristus. Saudara, beberapa tahun terakhir ini, saya sangat suka untuk mengadakan itinerary dengan Ibu Storus.
Kami selalu atur bagaimana supaya kami bisa bersama-sama. Walaupun terkadang tidak bisa, saudara. Ibu ini pergi kemana dan saya pergi kemana. Sementara saya pulang, ibu ini juga masih di perjalanan. Saya pergi lagi, ibu ini pun baru pulang. Terkadang begitu, saudara. Tetapi saya usahakan selalu sama-sama. Kenapa, saudara? Karena saya sangat senang untuk selalu berdekatan dengan istri saya. Hati kami nyambung. Kami punya anak-anak yang sama. Kami tidur di tempat tidur yang sama. Kami makan makanan yang sama. Kami mempunyai keluarga yang sama. Kami melayani dalam pelayanan yang sama. Banyak hal yang sama di antara saya dengan istri saya. Hati kami nyambung. Itu sebabnya saya suka untuk selalu bersama-sama dengan dia. Saudara bayangkan kalau kita diizinkan untuk menjadi pewaris kerajaan sorga, tetapi tabiat kita, hati kita tidak nyambung, tidak sama dengan hati dan tabiat Kristus, maka kita akan menjadi orang yang paling sial di muka bumi ini, di dalam kerajaan sorga nanti. Kenapa? Karena kita tidak akan betah di sorga. Kita akan menderita sepanjang masa kekekalan. Itu sebabnya Tuhan tidak izinkan mereka yang tidak membangun tabiat Kristus masuk ke dalam kerajaan sorga. Karena itu akan menjadi siksa baginya. Kita akan berbahagia selama-lamanya di dalam kerajaan sorga ketika kita membangun tabiat Kristus yang suka berbelas kasihan, yang suka mengampuni, yang suka memberi, yang suka keadilan, yang suka semua hal yang baik, dan di atas semuanya suka untuk menurut kepada kehendak Bapanya di sorga. Saudara, bangunlah tabiat Kristus. Ciptakanlah itu oleh pertolongan Roh Kudus Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Kenapa? Karena kita harus ke sorga. Tuhan sudah siapkan itu bagi Henok, bagi Elia, bagi Tuhan Yesus yang bangkit, dan semua orang-orang kudus pada hari kebangkitan Yesus, dan bagi saudara dan saya, bagi seisi rumah tangga kita secara utuh. Kita berdoa agar kita benar-benar menghargai keselamatan itu dan menjadi pewaris kerajaan sorga. Saudaraku, kita harus ke sorga. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin.